Shalom warga kerajaan, kembali lagi Anda mendengarkan Kegi Sosial. Hari ini tetap kita masih ditemani sama Kak Kris di samping saya. Boleh dilihat dalam keadaan yang sehat pasti dan luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini podcast kali ini boleh dibilang podcast episode terakhir di season ini. Sebelum melangkah ke episode selanjutnya di Q&A nantinya, dan tentunya akan ada season-season yang berlanjut setelah season ini. Oke, langsung saja hari ini Kak, kita mau boleh dibilang ini episode terakhir saya dengan Kak Kris ya. Nggak tahu nanti di season berikut pengurus masih pakai enggak? Siap. Langsung Kak, apa yang mau disampaikan untuk literasi? Saya mau sampaikan sesuatu yang sebenarnya dalam cerita Alkitab tidak terlalu diekspos ya. Kenapa? Karena cerita Henokh, begitu cerita itu dihentikan begitu saja, tapi kalau kita melihat ternyata Henokh punya kualitas hubungan dengan Tuhan itu yang sampai hari ini Alkitab mencatat hanya 2 orang di sorga yang tidak mengalami kematian secara fisik. Yeah. Salah satunya adalah Henokh dan yang kedua adalah Elia. Ya, nah kenapa seperti itu? Nah, yang saya mau tekankan di dalam hal ini adalah begini. Sejarah ini saya akan berbicara sejenak untuk begini, untuk menceritakan kepada kita bahwa kita ada di generasi saat ini dan begini, dan generasi yang kuat itu sobat muda dengar, bukan cuma ototmu yang hebat, bukan. Tapi generasi yang kuat itu adalah begini, generasi sebenarnya yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu harus menjadi hal yang pertama dalam kehidupan kita. Ya, nah, mari saya mau ceritakan bahwa Henokh ini dia mempunyai beberapa anak, ya. Tetapi kemudian dari beberapa anak itu cuma hanya diceritakan 1 orang. Dan kemudian anak ini punya kualitas kehidupan yang sangat lama, lebih lama dari Adam. Ya, umurnya maksudnya, ya. Coba nanti sebelum itu kita baca dulu dasar kebenaran ini supaya kita bisa menjabarkan itu untuk kehidupan kita generasi ini seperti apa. Silakan Pak Dede. Oke, di Kejadian 5 ayat 24. Ya. Di sini dikatakan ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, oke. Jadi coba lihat di sini luar biasa, anak laki-laki dan perempuan, tetapi cuman yang diceritakan 1 anak. Nah, Metusala, ya. Dan Metusala ini rupanya ini begini, ini gini. Saya percaya bahwa anak-anak punya tugas adalah begini, melanjutkan sebenarnya apa yang sudah dibangun oleh orang tua kita. Sebenarnya apa yang dilanjutin? Sebenarnya legacy itu apa yang paling penting? Sebenarnya warisan rohani. Nah, ini sebenarnya harus sobat muda harus kita harus sadar penuh bahwa yang rohani ini harus mendasari yang fisik. Ya kan? Nah, jadi bagaimana seorang Metusala, ya. Nah, ternyata begini. Metusala ini dia hidup 969 tahun. Bayangkan saudara, sobat muda, Tuhan, arti Metusala itu artinya gini, itu orang yang hidup sampai akhir daripada awal terjadinya air bah. Jadi, wow, hidupnya dia ini menjadi batas untuk terjadi penghukuman. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa sampai Henokh ini bisa tiba-tiba kok tidak ada ceritanya bagaimana, tiba-tiba bicara bergaul karib dengan Tuhan. Nah, selalu ada awal, selalu ada trigger ketika sesuatu yang besar terjadi. Nah, ternyata bahwa literatur mencatat bahwa Henokh ini sudah diperlihatkan tentang sesuatu yang akan terjadi di zamannya dia. Akhir zaman bagi Henokh itu adalah nanti terjadi yang namanya air bah. Nah, Henokh merasa takut. Tiba-tiba berpindah dia kepada cari sesuatu yang tidak pernah membuat dia takut. Sesuatu yang eternal life.
sesuatu yang kekal. Apa itu? Kemudian dasar itulah dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ingat, bukan cuma itu, tetapi kemudian legacy itu diteruskan oleh yang namanya Metusala. Metusala menangkap itu dan Metusala menjadi parameter di generasinya. Metusala menjadi cerita bagi bangsa-bangsa bagaimana seorang anak yang pernah hidup dengan kualitas kehidupan yang sangat-sangat panjang. Bahkan dia bisa berbicara sebagai suara kenabian di zamannya. Di mana setiap kali orang mengingat Metusala, wow, orang bilang setelah dia air bah datang. Siap. Menarik sekali nih Kak pembahasannya dari Henok ke Metusala. Kalau kita lebih giring lagi ke arah generasi saat ini nih Kak. Nah, Kira-kira apa yang generasi sekarang dapatkan dari cerminan seorang Metusala dan hubungannya Metusala dan Henok terhadap Tuhan? Ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan tentang Henok inilah gambaran orang-orang tua kita yang saat ini yang begini, engkau harus punya hubungan dengan orang-orang tua rohanimu. Gitu. Elia selalu dengan Elisa. Kan gitu. Musa selalu ada dengan Yosua. Ya kan? Nah, Metusala dengan Henok. Nah, jadi engkau harus menghargai dan engkau harus percaya bahwa jubah itu kau harus menginginkan. Jadi begini, generasi ini gini. Kau bukan cuma hidup dengan otot yang kuat. Kau bukan cuma terkenal dengan lompat-lompat yang hebat. Kau bukan terkenal orang kuat di gereja. Tidak. Tapi sebenarnya engkau harus membangun sesuatu kerinduan di hati ini bahwa begini. Generasi anak muda bukan kuat saya tapi gini. Kebutuhan engkau akan Tuhan itu harus menggebu-gebu, menggelora di hati kita. Jadi begini, jangan pernah puas dengan sesuatu yang kamu dapat hari ini generasi. Karena begini, yang kamu dapat ini Alkitab bilang bahwa akan selesai. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa itu akan tetap untuk selama-lamanya. Kekekalan itu. Jadi desperate, kerinduan untuk terus mencari Tuhan. Ini adalah generasi yang menurut saya ini generasi yang sebenarnya generasi yang kuat. Karena ingat setelah kamu ada generasimu. Nah, apa sebenarnya yang penting untuk kita warisi? Saya mewarisi ini buat anak-anak saya. Makanya saya cerita di atas meja makan. Saya cerita tentang saya bongkar kembali pondasi. Saya cerita kepada anak saya. Dan saya berharap bahwa mereka ini akan menangkap sesuatu. Ya, saya berharap jubah ini mereka akan lanjutkan. Itu desperate ya, punya kerinduan yang luar biasa. Iya Kak, tadi kan Kak Kris sempat bilang Henok ini anaknya itu bukan cuma Metusala. Ya. Ada beberapa anak dari Henok, tapi kenapa Metusala yang memang hubungannya dengan Tuhan intim sekali kayak begitu. Jadi saya nangkapnya gini Kak, generasi yang sekarang banyak generasi sebelum ini, tapi ada baiknya generasi yang sekarang atau selanjutnya itu lebih punya hubungan lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Ya. Terus Kak, saya ambil tadi satu statement yang Kakak bilang, sebaiknya generasi sekarang kebutuhan akan Tuhan itu harus menggebu-gebu. Ternyata menggebu-gebu yang biasanya kita pandang dengan sesuatu yang negatif, ternyata kalau kita hubungkan dengan kebutuhan kita terhadap Tuhan itu jadi luar biasa kan? Jadi luar biasa. Iya. Ya. Terus untuk anak-anak muda sekarang untuk menjaga sifat menggebu-gebu itu Kak, terhadap Tuhan itu kayak gimana? Nah, jadi gini, ibadah itu adalah cuman sarana gitu. Jadi saya berharap generasi ini, kemarin saya bicara tentang generasi Yoel di mana Tuhan akan taruh mereka akan generasi yang kuat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi harusnya bukan cuman all about packaging, tetapi sebenarnya isinya kamu tuh apa? Ya, isinya kita apa? Bobotnya kehidupan kita tuh apa? Dan saya percaya gini, coba lihat bagaimana seorang Henok ya, dia dapat dengan Tuhan lalu kemudian lahir seorang yang namanya Metusala. Metusala pun kemudian dengan Tuhan. Jadi bayangkan ketika itu dikombine ya, sesuatu yang semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Yohanes bilang, ingat, mimpi kamu kalau lahir dari Tuhan itu pasti akan mengalahkan dunia. Nah, saya juga jangan lupa saya akan tolong baca di Yudas 1 ayat yang ke-14. Saudara, rekan-rekan sekalian, ternyata ini luar biasa. Saya tidak pernah bayangkan bahwa seorang Henok yang bergaul karib 300 tahun dengan Tuhan. Dikasih tahu rahasia yang tersembunyi dalam diri Allah.
Saya mau generasi ini menangkap ini. Wow, kalau engkau diberitahukan rahasia zaman ini, hidupmu pasti akan berbeda. Amin. Hidupmu seperti orang yang dikasih rahasia dan tidak dikasih. Dua hal yang berbeda generasi. Silakan. Oke. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Wow, bayangkan. Henok belum tahu tentang Yesus. Tapi dia sudah lihat kedatangan anak manusia. Kemudian, wow. Dan saya percaya dia sudah bertemu dengan Yesus. Ya, kedekatan kita dengan Tuhan membuka banyak hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya. Saya berdoa Anda menangkap spirit ini, generasi. Saya kemarin bilang kalau saya masih mau hidup kembali, saya akan hidup di zaman generasi Yoel. Saya mau hidup, mau bangkit lagi. Saya mau melihat akan kegerakan itu terjadi dan saya mau ada di dalam kegerakan itu. Sedikit tentang Yudas ini Kak, saya dapat sesuatu ini ternyata meskipun tidak banyak tadi di kejadian tadi bercerita tentang Henok, tapi Yudas ini satu ayat ini membuktikan bagaimana kedekatan Henok dengan Tuhan. Tuhan. Sampai-sampai dia sudah bernubuat Yes. bahwa di sini dia bilang Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Yaitu berbuat kepada Yesus. Iya, luar biasa sekali. Oke Kak, closing statement ini Kak untuk Ya. hari ini. Generasi dengar, kamu boleh buat apa saja. Tapi saya perlu dicatat bahwa begini. Hubunganmu dengan Tuhan. Itu hal yang paling dasar. Itu yang menjadi dasar untuk kamu belajar. Itu yang menjadi dasar untuk kamu studi. Itu yang menjadi dasar untuk kamu bangun pelayanan apa saja di gereja di mana engkau dipercayakan. Ingat, kualitas yang Tuhan cari bukan pekerjaan Tuhan. Tidak. Dia mau cari itu hari ini generasi yang gini, sibuk mencari pribadi Tuhan. Siap. Makasih Kak, hari ini meskipun ini di episode terakhir ya, tapi masih agak, kalau menurut saya masih sedikit menggantung ini kita ini. Harusnya akan ada lagi sesuatu yang dibicarakan tentang generasi. Semoga nanti ke depannya podcast ini akan terus berlanjut dan akan terus memberikan motivasi Amin. Terhadap generasi-generasi yang mendengarkan podcast ini. Perlu kami mengingatkan juga untuk episode berikut. Itu sebenarnya episode berikut itu episode terakhir, tapi menurut saya ini episode terakhir karena sama-sama berdua dengan Kak Kris. Episode berikut itu kita akan masuk di episode question and answer. Itu kalau anak-anak sekarang bilang Q&A. Nah, jadi itu ada beberapa pertanyaan nanti Kak yang sudah dikumpul oleh pengurus. Itu nanti akan kita podcastkan seperti ini, akan istilahnya tanya jawab bahasa Indonesianya tadi ya. Nanti akan ada narasumber juga, lebih menarik lagi, lebih seru lagi, dan tentunya lebih memotivasi lagi untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Oke, sekian podcast kita hari ini Kak. Saya agak sedikit berat hati nih untuk pamit, tapi apa boleh buat. Yang dari Tuhan selalu seperti itu. Siap. Oke. Kemuliaan Tuhan merahasiakan sesuatu. Siap. Kemuliaan raja-raja menceritakan. Amin. Oke Kak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman setiap pendengar podcast. Yes. Shalom. Shalom. Untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, nantinya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, sudah pasti pertanyaan ingin ditanyakan ya, kepada kami, itu bisa teman-teman tuliskan melalui link deskripsi yang sudah disediakan di YouTube, Facebook, Instagram. Nah, teman-teman dapat tuliskan di situ. Nantinya pertanyaan-pertanyaan ini akan kami jawab melalui episode khusus Q&A. Dan tentunya yang menjawab itu bukan cuma saya, dan saya mungkin cuma memandu, tapi ada narasumber yang nantinya Kak Kris dan Kak Fatman. Oke, kami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sekian, terima kasih.